Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Iris Fani, selaku pembicara pertama dari tim Kontra. Dengan jalan terhormat di sini, sebelum saya menyampaikan argumen saya mengenai mengapa saya tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya, saya akan menyampaikan beberapa sanggahan berdasarkan argumen yang telah disampaikan oleh teman kita dari tim Pro. Argumen mereka yang pertama mengatakan legitimasi demokrasi, di mana mereka menganggap kebijakan publik yang disampaikan tidak boleh disimplifikasi. Namun nyatanya, jika kita tinjau kembali, kebijakan publik yang bahasanya tidak disimplifikasi atau tidak disederhanakan tentu akan membuat masyarakat sebagai target utama dari sosialisasi ini kesulitan untuk mengerti apa yang sebenarnya dimaksud. Mengingat kembali Dewan Jurian Terhormat bahwa masyarakat Indonesia cenderung tidak berpikir kritis dalam mengolah info yang mereka terima. Mereka cenderung asal terima saja tanpa mengetahui arti atau makna sebenarnya dari sosialisasi yang dimaksud. Di sisi lain, kita pun menyadari bahwa bahasa ahli itu lebih rumit daripada bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari. Sehingga tanpa simplifikasi sudah jelas masyarakat sebagai target utama kesulitan untuk mengerti intisari dari sosialisasi kebijakan yang sebenarnya diberikan. Untuk argumen tim Pro yang kedua, pengalihan tanggung jawab. Mereka mengatakan bahwa penggunaan influencer adalah bentuk pengalihan dari tanggung jawab. Namun nyatanya Dewan Jurian Terhormat, penggunaan influencer adalah bentuk perpanjangan tangan untuk menjangkau masyarakat secara luas. Serta informasi-informasi yang diberikan oleh influencer tidak terbatas oleh ruang dan waktu, mengingat mereka bisa menyampaikan informasi-informasi ini melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Dewan Jurian Terhormat, di sini kita memerlukan influencer yang berkompeten dalam penyampaian informasi-informasi, dan hal ini akan kita sampaikan dalam mekanisme yang nanti akan kita utarakan. Untuk sanggahan yang ketiga, tim pemerintah mengatakan bahwa meskipun exposure info yang terlimitasi akan jadi lebih baik tanpa penggunaan influencer, namun di sisi lain Dewan Jurian Terhormat, sekali lagi jika kita tilik lebih jauh, jika hal ini terjadi maka informasi yang melibatkan banyak perantara tentu akan menimbulkan yang namanya miskonsepsi. Dewan Jurian Terhormat, di sini adapun urgensi dari mosi kita pada hari ini adalah esensi kebijakan publik harus diketahui, dibuat, dan juga dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga influencer di sini akan menjadi perantara atau perpanjangan tangan agar lebih mudah menjangkau dan mempengaruhi masyarakat sendiri untuk penerapan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Adapun mekanisme yang akan kita terapkan dalam mosi kita pada hari ini adalah pertama, influencer yang dipilih haruslah memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku. Seperti pertama, memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan yang ingin disampaikan. Seperti jika pemerintah membuat kebijakan tentang kesehatan, tentu harus mencari influencer yang juga berkecimpung di dunia kesehatan. Kedua, memiliki rekam jejak baik yang akan nantinya dibuktikan dengan SKCK. Ketiga, mekanisme yang kedua adalah antara influencer dan pemerintah harus memiliki kontrak kerja yang jelas. Di sini dimaksudkan adalah adanya peraturan yang mengikat kedua belah pihak sehingga nanti influencer pun tidak akan semena-mena dalam menyampaikan informasi. Ketiga, sebelum influencer ini menyampaikan informasi, tentu harus diberikan pelatihan sebelum mensosialisasikan kebijakan publik yang akan disampaikan, agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman di antara influencer dan juga masyarakat yang dituju. Keempat, simplifikasi informasi kebijakan harus didiskusikan terlebih dahulu dengan para ahli yang kompeten, sehingga nantinya simplifikasi yang dibuat ini tidak menjadi simplifikasi yang hanya asal-asalan saja. Kelima, adanya monef dari pemerintah atas kinerja influencer. Dan nanti jika diketahui ada sebuah kesalahan influencer dalam penyampaian informasi, tentu influencer sendiri harus memberikan permintaan maaf dan juga klarifikasi secara terbuka. Di sini kami membawa dua argumen Dewan Jurian Terhormat. Argumen yang pertama berjudul influencer solusi bijak penyampaian kebijakan publik, di mana penyampaian info melalui influencer digunakan untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Dewan Jurian Terhormat, nyatanya esensi dari influencer adalah tokoh terpercaya dalam komunitas khusus dan mempertahankan pengikut yang setia. Sehingga di sini peran influencer sangatlah besar, di mana mereka sudah memiliki skill atau basic yang sesuai untuk menarik, mengait lebih banyak pihak. Di sini
Seperti yang kita ketahui, influencer telah memiliki kemampuan persuasi yang sangat-sangat baik. Sehingga di sini, sesuai apa yang saya katakan sebelumnya, mereka mampu mempengaruhi masyarakat untuk mau ikut mengetahui dan juga melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Lantas apa yang akan terjadi jika hal ini benar-benar diterapkan Dewan Juri yang terhormat? Tentu, pertama, pemerintah dapat menemukan wadah yang lebih efektif dalam penyampaian informasi atau kebijakan publik yang dibuat. Kedua, tentu penyampaian ini akan menjadi penyampaian yang sangat-sangat menarik, mengingat influencer mampu mengikuti selera masyarakat, sehingga masyarakat pun tidak akan mudah bosan dalam mempelajari atau mengetahui kebijakan yang telah dibuat. Dan ketiga, tentunya lebih mudah dipahami. Efek jangka panjangnya Dewan Juri yang terhormat. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah tentu akan lebih mudah dipahami dan diikuti serta terrealisasikan oleh publik. Argumen yang kedua, kebijakan publik kaku tanpa influencer. Di mana status quo kita saat ini Dewan Juri yang terhormat, sosial media adalah sebuah wadah yang sangat-sangat luas, di mana sudah seharusnya pemerintah mampu memanfaatkan ini sebagai solusi dalam penyampaian kebijakan-kebijakan publik, di mana di sini akan ada permasalahan utama yang lahir ketika kita menggunakan ahli dalam penyampaian kebijakan publik, yang antara lain pertama terbatas ruang dan waktu, kedua bahasa lebih sulit dipahami, sehingga hal ini pun akan mempengaruhi kesulitan pemahaman dalam seluruh lapisan masyarakat. Jika hal ini terus-menerus berlanjut, tentu akan lahir miskonsepsi yang lebih parah Dewan Juri yang terhormat. Lalu, jika disampaikan oleh ahli kepada lapisan masyarakat yang terbatas saja, maka masyarakat yang tidak menerima informasi pun secara masyarakat yang tidak menerima informasi secara langsung tentu dapat memunculkan influencer yang tidak seharusnya, yang mana di sini mereka influencer yang tidak seharusnya ini dapat menimbulkan kesimpang siuran. Sebagai contoh Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan membawakan sebuah analogi, yang mana jika saya memberikan informasi kepada Dewan Juri yang terhormat dan Dewan Juri yang terhormat meneruskannya ke orang lain, tentu apa yang saya sampaikan ke Dewan Juri yang terhormat belum tentu sama, sehingga di sini informasi pun bisa saja terjadi. Adapun komparasi Dewan Juri yang terhormat dengan influencer tentu akan menjangkau lapisan masyarakat lebih luas, dan jika tidak, jangkauan terbatas. Jika menggunakan influencer, tentu simplifikasi yang terlisensi akan menjamin penyampaian lebih efektif, dan jika tidak, bahasa akan sulit dimengerti. Dan jika menggunakan influencer, tentu lebih hemat. Dan jika tidak menggunakan influencer, tentu pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya bisa ditekan jadi lebih banyak. Sekian dari saya, terima kasih.